Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi setelah sekian lama vakum tidak hadir di dalam tutorial Microsoft Excel. Untuk kali ini saya sampaikan cara sederhana untuk membuat inventory stok untuk warung atau kafe. Ini terinspirasi dengan permintaan teman Facebook beberapa hari yang lalu, maka kesempatan ini saya sampaikan untuk tutorial sederhananya. Seperti diketahui, untuk warung atau kafe memerlukan beberapa bahan baku. Yang pertama kita siapkan di sini adalah produknya. Kita siapkan satu sheet yang namanya produk. Jadi bisa, ini untuk tutorial produknya saya kasih nama produk 1, produk 2, produk 3, dan seterusnya. Dari produk ini kita memerlukan bahan baku yang di sini bahan bakunya berupa kopi, susu, air, dan lain-lain. Sheet yang kedua yaitu berupa stok bahan baku. Ini kita siapkan berupa kopi, susu, gula, air, dan jahe. Dimulai dari stok awal. Di sini stok awal ya, itu kemasan atau satuannya itu ada yang kilogram untuk kopi, ada yang kaleng untuk susu kental, gula pasir kilogram, ada yang galon untuk air mineral, jahe juga berupa bungkus satu untuk kemasannya. Ini dari kemasan ini kita perlu konversi untuk menjadi satuan yang akan dipakai untuk produksi nanti, yaitu berupa yang kopi nanti dibagi per gram, yang susu per milimeter, gula pasir juga per gram, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk pembelian ini kita pending dulu, ini mudah membuatnya nanti, yaitu tinggal memasukkan dengan rumus sum if biasanya. Mudah, saya kira nanti bisa ditambahkan sendiri. Yang akan disampaikan sekarang ini adalah penjualan. Untuk yang kita perlukan kuantitinya, jumlahnya. Adapun harga kita pending aja dulu ini karena masih pembukuan secara sederhana. Kemudian stoknya, ini ada stok akhir, terdiri kuantiti, terus harga satuan, dan harga totalnya. Harga total nanti di sini. Ini secara otomatis nanti begitu ada penjualan, ini akan mengurangi dan menghitung harga pokoknya. Oke, saya kira ini yang perlu diperhatikan. Mungkin ini di sini ada, saya memakai rumus sum if untuk penjualan. Jadi sum if-nya dari penjualan. Ini penjualan ini akan menjumlah total seluruh ada yang di penjualan. Kita lihat berikutnya, yaitu pertama sheet yang kedua yaitu produk. Produk 1 contohnya ini saya klik di sini, itu terdiri dari
bahannya terdiri kopi, susu, air, kemudian di bawahnya nanti akan diketemukan HPP-nya. Jadi kemudian yang kolom yang ke berikutnya ini kopi, kolom yang ke E ini gabungan atau biasa dalam kita sebut sebagai kolom pembantu atau kolom dummy. Itu. Nah, ini nanti untuk memudahkan dalam VLOOKUP-nya. Dari ini contoh-contoh ini untuk produk 1 memerlukan memerlukan ini bahan sebanyak 14 gram. Kemudian susunya 25 ml, terus produk untuk airnya diperlukan 100 ml. Demikian. Ini harga diambil dari harga rata-rata nanti dari stok yang ada, didapatkan angka ini, kemudian HPP-nya adalah yang ini. Total HPP dari produk 1 adalah yang ini, 470 sekian. Produk 2 juga begitu. Dan produk 3 juga demikian, kita sesuai produk-produk yang ada di masing-masing. Jadi komposisinya bisa disesuaikan, mungkin ada 3 atau 4 bisa disesuaikan masing-masing. Ini sebagai contoh aja. Yang ketiga adalah yang utama, yaitu di penjualan. Nanti dijual, kolom jual. Kolom yang pertama mestinya perlu tanggal, kemudian produk. Produk yang terjual pada hari itu, misalnya di sini produk 3. Ini kuantitinya berapa? 10 piece atau 10 mangkok atau 10 gelas atau 10 apa. Ini saya pakai piece saja mungkin dulu sementara. Terus HPP-nya ini secara otomatis akan merujuk ke produk itu. Terus ini harga jualnya. Harga jual nanti akan mendapatkan value dari setiap penjualan. Oke. Kemudian untuk produk ini kita memerlukan komposisi yang sudah ada di dalam produk. Yang produk 3 ini saya pakai di atas itu, di copy aja ke bawah dengan produk 3 semua. Terus untuk yang susu ini perlu yang di produknya, jenis produknya yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan maksudnya. Ini saya pakai rumus HLOOKUP C6. Jadi dari yang produk 3 itu kita cari susu, gula, jahe. Ini dari HLOOKUP-nya, HLOOKUP baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Untuk merujuk ke produk 3, kita memakai indirect, sehingga produk ini kalau diganti akan langsung merujuk kepada ring name yang ada. Nah, untuk pembuatan ring name-nya nanti kita di belakang. Produk 2 juga begitu, sama dengan produk ini. Sehingga katakanlah sehari itu nanti akan ada beberapa produk yang laku dijual. Kemudian ini kalau ada tinggal di copy, di blok semua sini, di copy ke bawahnya, nanti diganti produknya. Jadi seperti ini misalnya contoh. Ini copy, pindah ke bawah, di enter aja. Nah, dia akan begini. Kalau ini yang laku misalnya produk 2, dia tinggal pilih aja.
Nah, maka dia akan berubah otomatis dengan komposisi yang sesuai dengan produknya masing-masing. Oke, total dari ini penjualan hari itu, katakanlah ini ada totalnya di sini, contoh 244.000. Maka nanti terakhir di stok akan muncul gabungan. Nah, demikian. Jadi penjualan hari itu 248.000, stok awalnya 461 ini. Pembelian belum ada, totalnya 461, stok akhirnya adalah yang di sini, 446. Nah, 446. Berarti HBP pada waktu itu, jadi harga pokok penjualan sebenarnya 15.000 sekian. Jadi profit atau laba pada hari itu bisa kita katakan kurang lebihnya adalah sekian, 228.000 sekian. Demikian untuk terakhir, yaitu pembuatan ring name mungkin sudah tidak bukan hal yang baru bagi yang sudah terbiasa atau mungkin yang belum bisa. Kita masuk ke formula. Di sini ada ring name manager, ada nama beberapa ring name. Ada produk 1, produk 2, produk 3, dan sebagainya. Cara pembuatannya, kalau kita membuat di produk tadi, kita di blok di sini, blok. Ini misalnya produk 3 belum ada gitu. Ini dikasih define name. Nah, ini dikasih apa? Jadi bisa produk 3, produk 4, dan sebagainya, caranya membuat demikian. Jadi ini tidak terbatas ketiga, 4, jadi berapapun produknya sepanjang ada perubahan produk 3, produk 4, dan sebagainya, itu harus ditambahi di ring name-nya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk yang perlu file Excel-nya. Silakan tulis di komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.